Simposium 2 ini akan dipandu oleh moderator kita, yang terhormat Dr. Lili Indriani Octavia, MT Magister Gizi, Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Lili Indriani Octavia, MT Magister Gizi Spesialis Gizi Klinik Konsultan, lahir di Penulbalingga 7 Oktober 1978. Beliau menempuh pendidikan dokter umumnya di Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, kemudian melanjutkan Magister Teknik Biomedika di ITB Bandung. Setelah itu Magister Ilmu Gizi Klinik di Fakultas Kedokteran UI, dan dokter spesialis gizi klinik di Fakultas Kedokteran UI. Serta pada tahun 2021, beliau mendapatkan konsultan nutrisi pada penyakit kritis dari Kolegium Gizi Klinik Indonesia. Beliau saat ini menjabat sebagai staf departemen di kelompok staf medik gizi klinik RSCM FKUI, kemudian sebagai dosen klinis pada program pendidikan dokter spesialis FKUI, serta sebagai asisten pengembangan pelayanan dan sumber daya kelompok staf medik gizi klinik RSCM FKUI. Beliau juga aktif dalam beberapa organisasi, diantaranya sebagai pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Gizi Klinik Indonesia atau PDGKI dari tahun 2018 hingga sekarang, kemudian sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Perhimpunan Osteoporosis Indonesia atau PB-PROSI dari 2020 sampai dengan sekarang. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, kepada moderator kami persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Dr. Nadia atas perkenalannya. Pada kesempatan pagi hari ini saya selaku moderator pada sesi kedua akan memandu kegiatan webinar simposium sesi 2 yang telah dihadiri oleh para narasumber yang hebat ya. Izinkan saya membacakan CV dari kedua pembicara. Pembicara pertama yaitu Profesor Dr. Hertanto Wahyu Subagio, Magister Sains Spesialis Gizi Klinik Konsultan. Beliau sehari-hari bertugas sebagai dokter spesialis gizi klinik di Rumah Sakit Umum Pusat Karyadi. Dan beliau adalah guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, dan organisasi beliau sangat pengalaman di berbagai profesi maupun seminar. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan kepada Prof untuk menyampaikan materi mengenai problema penanganan gizi pada pasien lansia. Waktu dan layak kami perkenankan, Prof. Terima kasih Ibu Moderator, Dr. Lili. Mohon izin untuk share screen. Apakah sudah bisa dilihat? Sudah, Prof. Oke, baik. Sebentar, malah terlempar. Ya, dapat di slideshow, Prof. Sebentar. Ini di tempat saya malah terlempar saya sebentar. Lempar? Sebentar. Terlempar punya saya sebentar. Apakah sudah bisa, Prof? Sebentar. Apakah dari situ terlihat slide-nya? Terlihat, Prof, hanya belum mode slideshow. Mungkin Prof bisa Di tempat saya malah hilang zoom-nya sebentar. Barangkali mungkin di screen off dulu, Prof, kemudian di share ulang. Saya stop dulu ya.
Oke, Bro, monggo. Aku share dulu. Ya. Oh, bisa dilihat sekarang? Bisa, Bro. Oke, saya mulai saja. Baik, alhamdulillah. Silakan, Kedua, Bro. uh, slide kedua, CV. Dan pertama kali saya menyampaikan terima kasih pada pengurus besar ID, dan ketuanya Dr. Daeng dan Ketua Perhimpunan Ketua PP PDGKI, Prof. Uci, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan atau memberikan pengetahuan dan pengalaman saya di dalam bekerja sebagai seorang spesialis gizi klinik dan lumayan senior. Karena itu kemungkinan saya ditunjuk untuk menyampaikan topik tentang gizi lansia. Dari antara pembicara itu mungkin saya yang paling banyak umurnya, jadi karena itu saya dikasih lansia. Jadi, mengenai alur presentasi saya adalah yang pertama nanti akan populasi lansia, kemudian ada beberapa perubahan pada lansia, kemudian kebutuhan zat gizi pada lansia, dan problema pemenuhan gizi pada lansia dan malnutrisi pada lansia. Kalau kita lihat pada layar ini, kelihatan bahwa kalau ini yang tidak diarsir itu kondisi yang sekarang, ya tidak ada warnanya. Jadi maka kalau tahun 2060 kira-kira piramida penduduknya itu di populasi lansia itu menjadi sangat tinggi. Jadi ya, lebih tinggi dari populasi usia produktif ini. Ya, jadi ini yang menunjukkan bahwa orang yang berpikir untuk mengambil keahlian tentang lansia atau geriatrik ini dari spesialisasi apapun ya, itu termasuk orang yang visioner. Dia tahu nih marketnya itu akan sangat luas di masa-masa yang mendatang itu, dan memang diprediksikan bahwa di tahun 2050 itu angkanya bisa 2 kali lipat dari sekarang ya, 2,1 miliar. Ini populasi lansia di dunia ya, jadi. Dan kita lihat di sekeliling kita bahwa usia atau harapan hidup dari manusia di Indonesia juga makin hari makin naik ya, makin tinggi dengan berbagai macam perubahan di bidang sosioekonomi dan teknologi. Ya. Dan lansia ini, kalau dokter anak mengatakan bahwa pasiennya itu bukan seorang dewasa yang kecil, maka saya berani mengatakan bahwa seorang lansia itu bukan berarti orang dewasa yang umurnya lebih banyak dari yang lain. Lansia itu punya kekhasan sendiri. Kekhasan yang muncul dari banyaknya perubahan selama perjalanan hidupnya. Nah, perubahan-perubahan itu menurut beberapa referensi dikelompokkan dalam perubahan sosio-psikologi, kemudian perubahan fisiologi, dan kemungkinan juga ada perubahan-perubahan yang muncul karena hal-hal yang sifatnya patologik. Kita sekarang tidak bicara tentang yang patologik, jadi karena itu sesuatu yang lebih spesifik. Dan ini forumnya juga lebih banyak ke umum. Jadi kita akan bicarakan mengenai perubahan psikologi dulu, di mana pada umumnya lansia itu memang ada yang bilang kalau lansia itu ekonominya sudah mapan dan sebagainya. Tapi sebetulnya enggak juga ya. Banyak orang yang mulai kehilangan pekerjaan dengan memasuki usia pensiun, yang kemudian juga kehilangan mata pencarian, kehilangan pendapatan, atau sekurangnya mengalami pengurangan pendapatan, dan ini menimbulkan juga kecemasan, dan kecemasan ini bisa muncul juga karena mulai tergantung pada orang lain. Jadi ya, ada rasa sepi karena anak cucu sudah mungkin meninggalkan, ya, menimbulkan depresi dan sebagainya. Dan ini semua akan mempunyai dampak pada diri lansia itu, baik secara fisik maupun psikis ya. Kemudian dari sisi fisiologi itu semua fungsi berkurang, ya, decline semua. Ya. Dan yang saya beri warna merah ini yang berkaitan dengan ilmu gizi di sini, terutama yang paling jelas mulai kehilangan nafsu makan, kehilangan appetite atau anoreksia, kemudian perubahan pada sistem saluran cerna. Tapi juga terjadi penurunan pada berbagai macam sistem yang akibatnya pada lansia itu ya,
mulai usia berapa itu 40 50 itu semuanya sudah menurun semua. Jadi, memang ada yang sepertinya belum bisa menerima gitu. Pokoknya kalau usianya makin lanjut makin masih mau seperti yang muda itu rasanya umur nggak bisa dibohongi ya. Jadi BMR juga udah turun, cardiac output-nya turun dan sebagainya. Karena itu memang pada lansia memang harus ada apa namanya treatment khusus. Jadi tidak bisa diperlakukan seperti orang muda yang padahal kita lihat sendiri pada usia-usia di sekitar 50-an itu sudah mulai terjadi penurunan yang cukup signifikan dalam berbagai macam fungsi tubuh. Dan karena hari ini kita bicara tentang perubahan atau pola makan pada orang tua atau pada lansia ini, maka saya akan fokus pada perubahan pada saluran cerna pada lansia. Jadi salah satu perubahan yang terjadi di samping perubahan pada sistem-sistem yang lain. Kita cermati dari awal, dari mulai dari hidung dan mulut itu ada pengurangan atau berkurangnya fungsi atau penciuman dan pengecapan ya. Jadi kemudian ada gigi gerigi, gusi yang sudah mulai tidak lagi fit lah ya dan sebagainya. Kesulitan menelan, jadi mudah jadi GERD dan sebagainya ya. Di osifagus itu peristaltiknya melamban dan peristik melamban tidak hanya di osifagus tapi di seluruh usus ya dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini nanti juga berpeluang untuk menjadikan lansia itu punya potensi tinggi untuk konstipasi. Dan kemudian apabila orang bisa makan tadi jalannya pelan, jadi lebih pelan dari biasanya dari orang muda, ternyata di dalam terjadi juga gangguan pada digesti dan absorpsi karena ada perubahan di dalam pengurangan sistem-sistem enzim di situ ya. Jadi hormon, enzim yang bekerja di saluran cerna itu juga berkurang. Jadi semuanya menimbulkan masalah karena pertama untuk bisa masuk ke mulut aja sudah susah. Setelah masuk mulut perjalanannya juga lebih lamban. Kemudian ketika lamban proses digesti dan absorpsi baik yang sifatnya mekanik maupun yang sifatnya enzimatik juga terganggu yang mungkin kan orang tua lebih mudah diari dan sebagainya. Tapi kemudian juga ketika sampai di usus besar itu kemungkinannya juga lebih tinggi untuk terjadi konstipasi. Nah, kalau kita lihat di sini sepertinya gangguan selera makan itu muncul terutama karena ada gangguan pada pengecapan dan penciuman. Jadi ya, tapi di gambar ini saya sengaja memberikan lingkaran yang dengan warna yang lebih terang, lebih tipis, itu saya maksudkan bahwa ini perannya sebetulnya tidak terlalu signifikan. Ada sih, tapi tidak sesignifikan misalnya dengan perubahan-perubahan tanpa patologi ya, yang terjadi perubahan fisiologis yang ada di sekitar lambung di sini. Jadi terutama pada kemampuan lambung untuk meregang dan sebagainya ini yang membuat orang tua itu tidak bisa makan dalam jumlah yang banyak sekaligus. Karena itu kan solusinya harus diberi makan sedikit-sedikit dan sebagainya. Dan kemungkinan dalam bentuk yang lebih cair. Jadi, karena itu kan solusinya sering pada lansia itu diminta untuk makan dalam porsi yang kecil tapi sering dan sebagainya. Dan kalau kita lihat ceritanya di sini, itu bukan hanya di lambung, tapi sebetulnya secara sistemik. Itu bahkan sampai ke hormonal itu dengan penurunan kadar-kadar seperti testosteron ini, itu juga akan mempengaruhi selera makan. Jadi perubahan selera makan itu bukan sekedar dipengaruhi oleh kemampuan pengecapan dan fungsi penghidu, tapi sistematik semuanya akan menurun. Dan ini saya gambarkan dalam sebuah resume bagaimana hormon nafsu makan ya pada lansia itu yang meningkatkan nafsu makan seperti grelin dan sebagainya itu sekresinya diturunkan. Sebaliknya yang mensupres nafsu makan jadi seperti peptid, tirosin dan kemudian kolisistokinin dan insulin dan sebagainya itu ya terutama yang dua ini ya di atas itu jumlahnya atau sekresinya dinaikkan. Jadi dengan demikian yang oksigenik itu ditekan, tapi yang membuat orang jadi appetite-nya turun itu dinaikkan sekresinya. Ini yang secara resultante membuat
orang tua menjadi atau lansia itu menjadi mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-harinya. Jadi ada potensi yang tinggi terjadi gangguan nutrisi pada orang tua. Ya. Jadi ini adalah tiga yang tadi sudah saya bicarakan, bagaimana secara fisiologi, psikologi, dan sosiologi. Ini akhirnya sampai ke sana, tapi kalau ditambah dengan perubahan yang terjadi patologi, dan kita tahu pada lansia itu mulai banyak ya, mulai muncul berbagai macam penyakit penyulit ya, komorbid dan sebagainya, itu akan menambah pengaruh yang buruk pada pemenuhan kebutuhan gizi pada lansia yang topiknya dipercayakan pada saya untuk kita sampaikan bersama ya. Setelah menyampaikan hal-hal yang melatar belakangi kesulitan atau problema memenuhi kebutuhan gizi pada lansia ini, kita sejenak untuk membicarakan tentang requirement atau kebutuhan gizi pada lansia. Dengan bertambahnya usia, maka BMR tadi sudah saya katakan, basal metabolisme rate itu akan turun. Lansia juga cenderung untuk tidak pergi-pergi dari rumah, jadi aktivitasnya juga lebih rendah, ya, apalagi kalau ada masalah ya dengan mobilitasnya. Maka biasanya memang kebutuhan energi pada lansia itu makin lanjut usianya makin turun, seperti kurva yang ada di atas scatter diagram itu. Seperti juga ini juga tercermin dalam AKG 2019 itu. Makin menua kita kebutuhannya makin turun. Jadi kalau kita makannya kesulitan untuk memenuhi kebutuhan energi itu, sebetulnya dari sisi energi mungkin tidak masalah, walaupun juga sebagian masih tetap merupakan masalah ya. Jadi karena memang kebutuhannya turun. Tapi bagaimana dengan nutrien lain? Jadi, seperti pada protein. Ya, protein itu kebutuhannya ternyata relatif tetap ya. Jadi relatif tetap. Dan berbagai macam perubahan pada lansia itu akan baik psikologik atau mungkin ke obat atau sosioekonomik dan sebagainya akan membuat lansia mengalami penurunan protein. Jadi lansia akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya. Jadi kalau energinya tadi memang kesulitan, tapi kebutuhannya turun. Jadi mungkin ya masalah sih masalah, tapi tidak seberat seperti ini. Ketika kebutuhannya tetap atau mungkin sedikit naik, kecuali dia menderita penyakit ginjal, tapi kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan protein ini yang susah ya. Jadi dan ini berakibat bisa berkurangnya massa otot. Nanti akan sampai ke pembicara yang kedua dari Dr. Erwin. Dan biasanya lansia yang ada itu lalu yang punya kecukupan sosial ekonomi yang baik ya, mereka lalu mengkonsumsi susu untuk seperti kalau kita lihat iklan-iklan di TV yang ada Rudy Hartono, ada Ana Avanti dan sebagainya itu. Tapi persoalan lain dari mengkonsumsi susu pada lansia itu juga bukan barang sederhana. Kalau tadi kita pelajari bahwa kemampuan digesti, absorpsi pada lansia itu juga turun. Jadi banyak juga kalau di masyarakat Indonesia 60-70% itu mengalami laktose intoleran, intoleransi laktosa, tapi kalau pada lansia angka itu bisa jauh lebih banyak. Jadi bisa berakibat juga diare dan sebagainya. Jadi memerlukan mungkin susu yang lebih spesifik lagi ya pada lansia ini. Pada lemak tadi kita cerita banyak sekali dari Prof. Indrawati Lupito ya. Jadi mau dikasih minyak lemak banyak-banyak ya ini saya kira kita ingat bahwa lemak ini merupakan faktor risiko untuk demensia dan cardiovascular disease. Jadi ada kemudian anjuran yang normatif ya, saturan lemak yang jenuh itu diganti dengan lemak tidak jenuh. Dan ada catatan tentang lemak ini adalah penambahan omega 3. Jadi omega 3 bisa menunda perubahan kognitif, jadi Alzheimer dan sebagainya, dan juga banyak manfaat lain dari pemberian omega 3 ini ya. Kemudian dari selain makronutrien, dari mikronutrien saya lihat hampir semuanya tidak ada perubahan kecuali hal-hal yang saya sampaikan di sini, bahwa folat dan vitamin B12 itu harus dicukupi. Nah, kalau kebutuhan itu harus dicukupi artinya sesuai atau tidak berubah, ini juga masalah. Karena apa? Karena kemampuan untuk mengkonsumsinya, intake-nya itu rendah, turun. Tapi kebutuhannya tidak turun.
Dan khusus untuk folat dan B12 ini biasanya dikaitkan dengan selain pada anemi, yaitu pada serum homocysteine. Dan homocysteine itu kita kenal adalah kalau terjadi penumpukan yang banyak sebagai homocysteinemia, itu faktor risiko yang independen yang lumayan tinggi terhadap kejadian cardiovascular disease. Jadi karena itu suplementasi folat itu dibutuhkan pada lansia karena yang dari luar, yang dari intake itu agak sulit ya teman. Vitamin D juga sama. Lah kalau folat yang kebutuhannya sama aja mesti harus diberikan suplementasi. Kalau vitamin D itu kalau kita lihat pada AKG dan berbagai macam literatur itu kebutuhannya itu meningkat pada lansia. Ada kemampuan untuk mengkonsumsi rendah. Ya. Jadi ini persoalan pada lansia vitamin D. Demikian juga pada kalsium yang kebutuhannya malah naik tapi kemampuan mengkonsumsinya rendah. Jadi ya itu adalah sebagian problem yang dihadapi oleh lansia. Water, air ya, jadi air minum. Ini lansia itu juga ada sering bermasalah dengan semakin tua semakin bermasalah dengan mencukupi kebutuhan cairannya. Karena memang sensitivitasnya terhadap rasa haus itu juga turun. Jadi seringkali kita mendengarkan atau di bangsal itu sering pasien itu mengalami dehidrasi, apalagi kalau yang di rumah-rumah ya, jadi dehidrasi. Tapi orangnya tidak mengeluh bahwa dia haus. Kemudian juga beberapa lansia itu agak takut kalau disuruh minum, apalagi menjelang malam hari. Takutnya apa? Karena takut kalau terbangun berkali-kali, karena untuk miksi di kamar mandi itu turun dari tempat tidur aja ada masalah. Ya. Dan akibatnya juga nanti peluangnya untuk dehidrasi dan segala macam akibatnya itu akan lebih tinggi. Jadi ini yang kita tidak pernah bisa bayangkan kalau kita sendiri belum pernah jadi lansia, gitu ya. Nah, sebagai summary, jadi mengenai concern kita pada lansia dari aspek gizi ini, itu saya tayangkan saya ringkaskan dalam tabel ini. Jadi khusus untuk iron ini memang agak sulit meringkaskannya karena kalau pada wanita itu kebutuhan ironnya lebih rendah atau mungkin paling tidak sama karena pada lansia tidak lagi menstruasi. Jadi kebutuhan untuk memiliki ironnya itu tidak terlalu tinggi. Tapi kalsium, vitamin B12 dan vitamin D terutama itu tinggi tadi. Dan yang lain-lain seperti apa yang sudah saya terangkan tadi bahwa energi diturunkan, tambah lagi satu fiber ya, fiber ini dibutuhkan karena tadi saya katakan usus sudah mulai malas, peristaltiknya juga berat, karena itu kemungkinan konstipasi yang tinggi dengan segala macam akibatnya ya. Karena itu kalau kita lihat pada berbagai macam buku teks atau hasil riset itu tentang bagaimana anjuran makan pada lansia, tadi digambarkan oleh Prof. Indrawati Lobito, Mediterranean diet yang mirip-mirip dengan piramid tumpeng gizi kita atau piramida yang seperti ada di sini. Tapi pada lansia itu diberi tambahan yang spesifik itu. Selain cairan itu, tambahan cairannya jangan sampai dehidrasi, olahraga juga sudah ada di sini, dan ada bendera kecil di sini. Nah, bendera kecil inilah yang suplemen terutama ya, karena apa? Sudah diperkirakan bahwa dengan cara yang normal, dengan cara yang alami, memenuhi kebutuhan yang sebagian besar pakar mengatakan sebaiknya dari alami dimakan dan sebagainya, itu dari pengalaman menunjukkan bahwa agak sulit memenuhi kebutuhan itu dari intake makanan ya. Dan kesulitan itu makin bertambah kalau usianya makin lanjut ya. Jadi ada bendera kecil yang kira-kira isinya adalah suplemen mikronutrien terutama yang barang-barang yang dibutuhkan seperti yang telah saya uraikan sebelumnya. Jadi dengan demikian problema pemenuhan gizi pada lansia seperti yang saya tulis di sini, sebagian besar itu mengalami, sepertinya bukan sebagian besar, sebagian ya yang benar itu ada 14% itu katanya yang kata WHO, tapi hasil yang saya baca itu di komunitas lansia yang mengalami kesulitan makan itu sekitar 20-30%, kemudian yang ada di panti Wereda lebih tinggi, yang di hospital itu di atas 50% itu mengalami kesulitan makan. Dan kalau yang merawat tidak sabar, maka ya
ya repot, jadi membutuhkan kesabaran tersendiri dan pengetahuan yang tersendiri untuk menghadapi kelompok khusus ya yang rentan ini, lansia ini. Akibat dari kesulitan pemenuhan ini, maka malnutrisi pada lansia tinggi prevalensinya. Sudah tinggi, kurang diperhatikan kalau rata-rata orang makin lansia itu kan makin kecil, makin kurus ya. Jadi mungkin jadi sarkopeni dan sebagainya. Dapat banyak sekali masalah kesehatan yang muncul dan ini meningkatkan komplikasi pada pasien, morbiditas, mortalitas, length of stay, jadi lama rawat, kos, dan tentunya readmisi. Jadi, dan sebagai gambaran di slide ini saya sampaikan bahwa hampir separuh dari pasien itu ya yang frailty di Singapura itu 50%-nya adalah ya itu malnutrisi. Jadi kalau di Singapura angkanya seperti ini, maka bisa kita terkalah. Angka di Indonesia berapa? Dan saya kira tadi Prof. Uci menyampaikan data dari rumah sakit di Makassar, di rumah sakit Dr. Karyadi itu cukup tinggi angkanya, itu mungkin penyumbang tertinggi di samping malignansi dan penderita malnutrisi ini. Sampai di sana di zaman Prof. Budi Darmoyo dibikinkan satu ruangan khusus, gedung khusus ya, pavilion Budi Darmoyo itu yang menampung pasien-pasien geriatri. Ini gambar ini hanya menegaskan aja bahwa dengan malnutrisi yang salah satunya dipicu oleh kesulitan memenuhi kebutuhan makan itu, nanti larinya ke arah malnutrisi, frailty, dan sarkopeni yang nanti akan dibahas secara spesifik oleh pembicara berikutnya, ya Dr. Erwin. Simpulannya bahwa populasi lansia saat ini berkembang dengan sangat cepat, ya, dan pada lansia terjadi perubahan fisiologik dan sosio-psikologik yang mengakibatkan perubahan ya kepada kebutuhan zat gizi, tapi juga perubahan di dalam kesulitan memenuhi kebutuhan zat gizi. Dan kalau terjadi kesulitan memenuhi kebutuhan gizi, maka berpeluang tinggi untuk terjadi malnutrisi, frailty, dan sarkopeni. Dan risiko malnutrisi ini bisa dikurangi dengan pemberian zat gizi secara benar, antara lain tadi saya sampaikan dengan cara yang dosis yang kecil, jadi porsi yang kecil tapi sering, nanti dengan pemberian formula yang bisa dipilihkan dan sebagainya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan sebagai penutup ini adalah slide di pavilion Budi Darmoyo, dan ini adalah patung guru kami, Profesor Budi Darmoyo yang menjadi pelopor salah satu pelopor di bidang pengembangan ilmu geriatri di Indonesia. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mudah-mudahan berkembang dalam diskusi. Terima kasih sekali Dr. Lili selaku moderator.